Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah kita hari ini bisa memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh rahmat, dan juga bulan yang ketika kita berdoa sama Allah, insya Allah diijabah, dimudahkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Sahabat muda dimanapun Anda berada, ketika bulan Ramadan ini banyak sekali masyarakat kita mengamalkan kebajikan-kebajikan. Ada yang namanya sodako, infak, atau bahkan mereka berbagi kepada yang tidak kenal pun berbagi. Cuman sayang, ada salah satu amalan yang terkadang sering kita lupa. Justru ketika di bulan Ramadan itulah kita perbanyak doa. Dan salah satu doanya adalah doa yang sering sekali kita lantunkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon sama Allah kebaikan di dunia, kita mohon sama Allah kebaikan di akhirat, dan kita mohon sama Allah supaya kita dilindungi jauh dari siksanya dari api neraka. Sahabat muda yang dimuliakan oleh Allah, sering sekali kita lalai, kita hanya fokus dunia, kita fokus hanya dunia lagi, kita fokus dunia lagi. Ada yang jauh lebih urgensi adalah ketika kita mohon sama Allah supaya kita dijauhkan dari siksa nerakanya oleh Allah. Banyak orang muslim, insya Allah nanti semuanya mereka akan masuk surga. Tapi bagaimanakah jangan-jangan nanti mereka tetap memasuki neraka? Entah itu sehari, semenit, ataupun berapa detik. Itu kalau di dunia, tapi di akhirat berapa tahun nanti mereka akan masuk nerakanya. Allah sudah mengisyaratkan kita dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 16 dan 17, ada beberapa golongan yang nanti dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari siksa api neraka. Dan dilantunkan dengan doa juga sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku beriman kepadaku ya Allah, kepadamu ya Allah aku iman. Faghfir lana, ampuni aku ya Allah, wa qina adzabannar, dan ya Allah lindungilah kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Ketika doa ini ternyata ada khusus golongan orang-orang yang benar-benar dijauhkan oleh Allah dari siksa api nerakanya. Siapa dia? Wassabirin, orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah, ketika dia sakit dia sabar, ketika dia dihina, dicaci, dimaki, dibully, apalagi yang anak-anak ini, dia sabar. Ketika dia dapat tantangan dia sabar, bahkan ketika dia diasingkan dia tetap sabar, fokus ridho karena Allah. Kemudian sabar untuk taat kepada Allah seperti yang sekarang kita jalankan, taat menjalankan puasa kita sabar, dan sabar menjauhi maksiat atau dosa dari Allah. Kemudian wassodikin, orang-orang yang jujur atau orang-orang yang membenarkan apa yang ada di ayat-ayat Allah. Ketika Al-Quranul Karim melantunkan ayat ini, dia membenarkan ayat ini adalah firman-Nya Allah. Hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bukankah Al-Quran itu petunjuk dari manusia dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang benar. Dan ketika itu kita membenarkan apa yang ada di Al-Quran, salah satunya kita termasuk golongan orang-orang yang dijauhkan dari siksa api nerakanya oleh Allah. Yang ketiga, tadi as-sabirin wassodikin, yang ketiga adalah wal qanitin, orang-orang yang taat. Contoh seperti yang sekarang kita jalankan adalah kita menjalankan taat kita kepada Allah dalam rangka taat iman dan takwa kita kepada Allah. Bukankah wassabirina wassodikina wal qanitina, ketika kita qanitin, ketika kita takwa, disitulah nanti pembebasan api neraka yang akan kita dapatkan. Ketika kita puasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dambi. Kita puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho karena Allah. Kemudian wal munfikin, orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya. Ketika dikasih kelebihan materi oleh Allah, dia berbagi. Ketika dikasih kelebihan harta oleh Allah, dia berbagi. Dia nggak pelit.
Ramadan adalah bulan berbagi. Berapa banyak kita lihat entah itu di masjid, di kampung, bahkan pertigaan atau perempatan jalan, orang yang rajin melakukan pembagian takjil atau bukan puasa bersama ketika di Ramadan. Mereka ingin menjalankan benar-benar dibebaskan dari api nerakanya Allah. Tapi bagaimanakah ketika di luar Ramadan? Jangan-jangan hanya Ramadan aja nih yang namanya berbagi kita lakukan. Tapi di luar Ramadan kita tidak pernah berbagi. Untuk itu doa ini benar-benar kita camkan. Mumpung ini bulan Ramadan, jangan sampai kelewat. Jangan sampai tancapkan di hati kita, kita rajin berbagi, kita infak dan sedekah. Dan yang terakhir adalah wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang istighfar, mohon ampun sama Allah ketika waktu sahur. Sering kita terlena waktu sahur, mungkin kita nongkrong, yang bapak-bapak mungkin masih rokokan, yang bunda, ibu-ibu mungkin sibuk di dapur, lalai ketika sepertiga malam terakhir menjelang subuh, pada saat akhir kurang lebih 15 menit sampai setengah jam ketika azan subuh akan dikumandangkan, disitulah rahmat dan barokahnya Allah turun. Dan ketika itu Allah akan memberikan 3 keutamaan. Pertama, ketika orang yang minta sama Allah dikasih sama Allah. Ketika orang itu minta kesehatan, minta kesembuhan, minta kesuksesan, minta yang namanya dia nanti meraih kesuksesan baik secara materi maupun non materinya, minta sama Allah akan dikasih. Kemudian yang kedua, hal min da'in, ketika dia doa sama Allah, fa'astajibalahu, dia akan dikabulkan oleh Allah. Ketika dia berdoa supaya nanti kumpulnya ketika di akhirat bersama-sama anaknya, pasangannya, mbah-mbahnya, keluarganya nanti di akhirat, dia berdoa sama Allah, mohon ampun sama Allah dikabulkan doanya. Dan yang terakhir, hal min mustaghfirin, dan ketika orang itu mohon ampun sama Allah, maka Allah pun akan memberikan ampunan. Untuk itu ketika waktu sahur, khususnya anak-anak SMK muda, apalagi sekarang yang musim Champion League, bukan hanya Champion League itu aja yang kita lihat, tapi manfaatkan waktu sahur untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Dan intinya adalah kita benar-benar termasuk golongan yang dibebaskan dari api nerakanya Allah. Dan semoga keluarga kita, khususnya keluarga besar SMK Muda, dan juga para pemirsa sahabat muda dimanapun Anda berada, kita menjadi oleh Allah dijadikan orang-orang yang dibebaskan dari siksa api nerakanya Allah dan dimasukkan di dalam surganya Allah, bahagia dunia dan akhirat. Demikian apa yang dapat bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.